Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama pada sore hari ini yakni dalam rangka pengawasan kesiapan pemilu 2024 di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan pemilu 2024 yang sudah cukup siap untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam rangka pengawasan kesiapan pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI menilai perangkat persiapan pemilu di Kabupaten Batubara sudah cukup siap untuk melaksanakan pemilu 2024 secara aman dan damai. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan hampir tidak ada kendala teknis yang dihadapi di Kabupaten Batubara. Kelengkapan perangkat ad hoc yang profesional, pelaksanaan bimbingan teknis baik pada proses pencoblosan hingga tahap penyelesaian sengketa telah dipersiapkan dengan matang. Kemudian dari segi perangkat ad hoc-nya itu juga sudah terbentuk dan sudah laksanakan BIMTEK baik itu untuk PTPS maupun dengan KPPS-nya. Jadi saya mengatakan insya Allah alhamdulillah Batubara sudah siap dan insya Allah mungkin aman dan lancar nanti sampai tanggal 14 Februari. Pak pejabat Bupati juga tadi hampir setiap hari keliling memonitor. Kehadirannya di kantor cuma 10%, 90% juga jalan ke lapangan. Jadi artinya apa yang kita dapatkan sekarang update-nya itu memang betul real di lapangan gitu. Dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu bagus, sama Forkopindanya juga bagus. Jadi semuanya baik. Saja ini. Lebih lanjut, Ahmad Doli menambahkan koordinasi yang efektif antar stakeholder seperti Bupati, Kapolres, dan KPU Kabupaten perlu diperkuat agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar. Dari Sumatera Utara, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Terdapat 85 institusi perguruan tinggi yang menawarkan sistem pinjaman online untuk pembayaran UKT. Komisi 11 DPR RI menilai hal ini mencederai dunia pendidikan tanah air. Kemudian Komisi 11 menekankan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia pendidikan digemparkan oleh mencuatnya penawaran pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui pinjaman online di salah satu perguruan tinggi negeri. Komisi 11 DPR RI menilai hal ini mencederai dunia pendidikan tanah air. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menekankan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara, di mana pemerintah seharusnya membiayai pendidikan di tanah air. Hal ini merupakan investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, Hidayatullah meminta otoritas jasa keuangan untuk mengawasi jenis pinjaman online yang berpotensi membahayakan masyarakat, terutama pinjaman pada sektor pendidikan, serta meningkatkan literasi keuangan, termasuk aspek resiko serta perlindungan kepada konsumen. Pemerintah harus melihat kenyataan ini, bahwa ternyata sektor pendidikan kita itu sangat memberatkan buat para mahasiswa. Di akhir-akhir ini kita mendengar bansosnya sampai 400 triliun. Kenapa tidak sebahagiannya diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas manusia kita, human investment, yang ini memang tugasnya pemerintah itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kegiatan belajar dan mengajar itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Hingga saat ini terdapat 85 institusi perguruan tinggi yang menawarkan sistem pinjaman online untuk pembayaran UKT. Sistem pinjaman online dinilai akan memberatkan mahasiswa, khususnya bagi yang memiliki keterbatasan finansial. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Dalam rangka penyerapan masukan dari para ahli dan akademisi, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menggait kerjasama dengan Universitas Cordova guna meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang.
Dalam rangka menyerap masukan dari para ahli dan akademisi, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PUU Bid Polhukam Setjen DPR RI menggait kerjasama dengan Universitas Cordova guna meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Kepala Pusat PUU Bid Polhukam Lydia Suryani menyampaikan, Universitas Cordova menjadi perguruan tinggi ke-66 yang digait untuk bekerja sama dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI, guna menjembatani aspirasi publik khususnya akademisi. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ini bagian dari tagline-nya Badan Keahlian, menjembatani antara kajian-kajian ilmiah dengan putusan politik di DPR, sehingga kita bisa menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang baik ya, terutama itu tadi penyusunan NA dan RUU. Sementara itu, Rektor Universitas Cordova lalu Zulkifli Muhadli mengapresiasi gelaran FGD yang telah melibatkan Universitas Cordova dalam pembentukan naskah akademik maupun rancangan undang-undang. Saya kira untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR RI, sehingga diharapkan metode-metode pembentukan undang-undang itu baik RIA, ROSIVI, krisis itu betul-betul bisa menghasilkan undang-undang yang keberadaan, keadilan, dan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Sumbawa, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat ini kita sedang memasuki masa kampanye pemilu 2024. Meski begitu, DPR RI tetap berkomitmen terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Pada masa reses yang lalu, DPR RI terus mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI giat menyuarakan pentingnya netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan juga aparat penegak hukum menjelang pemilu 2024. Apalagi berdasarkan hasil temuan Bawaslu, terdapat sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari dan juga 17 tindak pidana pemilu pada masa kampanye pemilu 2024. Dan hal ini sudah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpunnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selama masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, anggota DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. DPR RI memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang sudah ditetapkan. Sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum sangat penting dimasifkan.
Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum. Inilah dinamika yang sebagai anggota DPR saya tentu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Seperti kami menghimbau kepada beberapa Kapolres, beberapa bupati, beberapa kepala desa, beberapa kepala dinas untuk tetap netral. Dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu semua. Saya selama ini bekerja secara single factor, komitmen dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Terkait distribusi kotak suara dan surat suara pemilu 2024, jajaran Pemda bersama aparat keamanan perlu aktif membantu distribusi kotak dan surat suara ke daerah lain yang rawan terdampak cuaca buruk dan bencana alam. Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk segera memperbaiki logistik pemilu yang mengalami kerusakan, baik surat suara dan kotak suara. DPR RI mendesak KPU mencatat jumlah logistik pemilu yang rusak dan segera mengirim kembali penggantinya. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Bawaslu menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024, serta ada 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri. DPR RI menegaskan Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. DPR RI mendorong pemerintah dapat menjaga hak pilih masyarakat yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Hak masyarakat tersebut tidak boleh ditekan. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. Demi mewujudkan pemilu 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil, seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menilai alat bantu Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dapat menjadi aplikasi yang menunjang transparansi serta kecepatan dalam proses perhitungan pemilu tahun 2024. Informasi selengkapnya untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah
dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, menegaskan Sirekap sampai saat ini belum ada payung hukum dan secara undang-undang pemilu, perhitungan masih dilakukan secara konvensional. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Nazia yang ada di Komisi 2 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU, di sini KPU menyampaikan bahwa KPU akan menggunakan alat untuk rekapitulasi suara, yakni Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Namun, di sini KPU menyampaikan bahwa KPU tetap akan melakukan perhitungan suara ini dengan manual, pemirsa. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa penggunaan dari alat Sirekap ini dan seperti apa mekanismenya, kita akan langsung mendengar pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yakni Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem. Berikut cuplikannya. Terkait dengan soal sistem rekapitulasi ya, itu nanti akan sama. Yang beda adalah sebutannya saja. Dulu situng misalnya kan itu kan, sekarang menggunakan Sirekap. Tapi kan substansinya sama. Apa substansinya sama? Sama-sama tidak punya payung hukumnya. Sehingga kalau misalnya ada persoalan mendasar, kita tidak punya cantelan payung hukumnya, itu menjadi masalah bersama. Nah akhirnya yang namanya situng dulu, itu hanya dijadikan sebagai pembanding. Apalagi situng kadang dalam prosesnya kalah cepat dengan quick count. Misalnya gitu loh. Macam kan, sehingga masyarakat sudah punya kesimpulan tentang hasil pemilu, sementara sistem rekap yang ada di KPU penyelenggara itu misalnya yang masuk ke sistem tabulasinya baru sekian suara. Nah karena itu saya juga ingin mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini 14 Februari terkait dengan soal Sirekap, itu bukan menjadi istilahnya hasil ininya ya gitu loh, sistem resminya tetap masih konvensional karena nggak ada payungnya. Ini kan menjadi hanya alat bantu, alat pembanding. Nah karena alat bantu dan alat pembanding, maka saya juga ingin ini bukan menjadi sesuatu yang harus penyelenggara itu benar-benar ini seakan-akan menjadi sesuatu yang ya dalam tanda kutip wajib lah ya gitu kan, yang punya dasar hukum yang kuat. Nah karena itu maka dalam soal nanti turunannya itu juga menjadi turunannya kan akan banyak nih. Turunannya tadi pada perhitungan suara. Tadi saya sebenarnya tidak ada persoalan untuk ketika berinovasi untuk memberikan kemudahan. Kan prinsip untuk memberikan kemudahan itu kan penting. Karena kemudahan akan banyak implikasinya. Tadi beban kerja menjadi lebih ringan. Yang kedua menjadi lebih efisien dari tenaga kan gitu. Yang kedua biaya dan banyak hal lah kan itu loh. Tapi tetap kita harus bersandar kepada payung hukumnya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Saan Mustafa terkait dengan mekanisme penggunaan dari alat bantu Sirekap yang disampaikan oleh KPU. Dan memang dalam Undang-Undang Pemilu ini disampaikan bahwa KPU tetap akan melaksanakan pemungutan suara secara manual. Oleh karena itu, alat bantu Sirekap ini nantinya tetap akan digunakan untuk membantu dari kerja KPU dalam proses pemungutan suara pada pemilu nanti pemirsa. Dan tadi disampaikan bahwa memang ini merupakan inovasi dari KPU untuk membantu mengefisiensi waktu, tenaga dan juga biaya dari rekapitulasi suara pada pemilu nanti. Meskipun Sirekap ini belum memiliki payung hukum pemirsa. Dan demikian yang dapat saya laporkan, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Umam dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait DPR RI desak Bawaslu tegas tindak ASN yang melanggar netralitas saat pemilu. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini DPR RI dorong Badan Pengawas Pemilu harus berani menindak ASN yang melanggar aturan netralitas dalam pemilu tahun 2024. Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Bawaslu harus tegas, punya integritas yang tinggi dan tidak boleh berpihak. Pelanggaran terjadi karena penerapan berbagai aturan belum optimal, terutama terkait dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Sebagaimana diketahui, Komisi 2 DPR RI juga menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di sejumlah daerah. Bawaslu dan KPU diharapkan punya keberanian untuk menegakkan aturan-aturan, tidak melakukan tebang pilih, termasuk juga alat peraga jika dilakukan penertiban. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu DPR RI dorong KPU susun regulasi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat gunakan NIK di kartu keluarga. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 2 DPR RI dorong KPU segera membuat regulasi terkait isu tentang pemilih yang belum mendapatkan KTP secara fisik namun terdaftar di DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menilai pernyataan terbuka Ketua KPU terkait hal ini perlu adanya regulasi, sehingga pemilih yang belum punya KTP fisik namun tertera di DPT dapat menggunakan nomor induk kependudukan yang tertera pada kartu keluarga. Sebagaimana diketahui di lapangan terutama di wilayah Indonesia Timur, terdapat sejumlah pemilih yang masih belum memiliki legalitas berupa KTP fisik dan sampai saat ini belum jelas kepastian hak pilihnya. KPU tingkat provinsi dan kabupaten atau kota tidak bisa menindaklanjuti kasus ini karena belum ada regulasinya dari pusat.
Persoalan administrasi ini harus direspon cepat oleh KPU RI agar menjadi dasar KPUD seluruh Indonesia untuk bisa melaksanakan regulasi tersebut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait DPR RI desak Bawaslu tegas tindak ASN yang langgar netralitas saat pemilu. Serta DPR RI dorong KPU susun regulasi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat gunakan NIK di kartu keluarga. Sekian dari saya, kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.